Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaratil mukarramin, kaum muslimin, jamaah pengajian rutin kitab Fathul Mu'in di Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah kaula panjenengan sedaya sampai malam semakin diparingi kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah mengikuti pengajian nang Masjid Al-Ikhlas Kaentok, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian kitab sebadan dengan Masjid Al-Ikhlas Kaentok tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, saya sampai kemudian kajian kitab Fathul Mu'in pada malam ini akan membahas tentang arkanus sholah, rukun-rukunnya sholah. Pertemuan yang kemarin sudah dibahas rukun sholat yang pertama. Sekarang rukunnya sholat yang kedua. Wa faniha takbiru taharrumin. Rukunnya sholat saya kedua iki kadin toh takbiratul ihram. Jadi pertama manabi rukunnya sholat kadin toh aniat beda dalam ateh. Melafalkan niat hukumah sunnah. Sedangkan niat kadi itu tempatnya beda dalam ateh. Contohnya lafalan niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Melafalkan niat seperti ini hukumnya sunnah. Manabi niat tahnikah waktu bada edan ateh. Lah yang kedua rukunnya sholat iki kadintoh maus takbiratul ihram. Takbiratul ihram lil khabaril muttafaqi alaihi idza qumta ila shalah fakabbir. Kenapa takbiratul ihram ini menjadi rukun shalah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau mau melaksanakan sholat, berdiri untuk melaksanakan sholat, fakabbir, maka takbiratul ihram. Jadi berangkat dari hadis ini kemudian takbiratul ihram ini menjadi rukunnya sholat. Mun sholat pas taat takbiratul ihram kita sah sholat sebab takbiratul ihram gak itu termasuk rukun sholat, termasuk rukun sholat. Ana pemainnya main takbiratul ihram takbir ngaramagi manabi maturana, takbir yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum takbir. Manabi sebelum takbiratul ihram ini kan halal ya abenta halal. Berarti kita sholat kan apa? Kengeng, abenta kengeng, ada kengeng, ngenom kengeng. Tapi setelah takbiratul ihram sudah masuk di dalam sholat, maka haram melakukan sesuatu yang dihalalkan sebelum takbiratul ihram. Contoh kaninya main takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbir mengharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihram gak dintoh bareng makrunan bihi aibit takbir an-niyah. Jadi melafalkan, mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar kak dinto bareng kalaban niat dalam ateh. Misalnya sholli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ketika melafalkan Allahu akbar atena nikah niat salat kaula salat fardhu dhuhur 4 rakaat karena Allah misal ketika dinto pabareng kalaban niat jadi takbiratul ihram kak dintoh pabareng kalaban
niat sebedet edelem ateh. As-sholat agak tibi, mau berjamaah, jadi imam, jadi makmum, takbiratul ihram itu harus dibarengkan dengan niat. Waktu kebaring kalau berniat, tak kenging niat kak dintoh sebelum takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Misalnya niat di dalam hati sebelum takbiratul ihram sudah niat, itu tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Niat harus bersama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, hati sudah berniat. Mun pas sebelum takbiratul ihram niat ke apa? Tak ingin, tak sah. Karena menurut mazhab Syafi'i takbiratul ihram itu harus bersama dengan niat. Niat bersama dengan takbiratul ihram. Ya itu. Beda dengan selain mazhab Syafi'i. Nabi selain mazhab Syafi'i, Imam Hanafi contoh, ini ada di sini wa indal a'immati tsalatsah, kan niat itu didahulukan dari takbiratul ihram. Contohnya Imam Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi untuk mazhab Syafi'i niat tidak boleh didahulukan dari takbiratul ihram. Jadi niat itu harus bersama dengan takbiratul ihram. Ketika takbir, niat bersama dengan takbiratul ihram. Lafal takbiratul ihram itu seperti apa? Wa yata'ayyanu fihi 'alal qadir lafdhu Allahu akbar lil ittiba. Lafalnya atau redaksinya takbiratul ihram adalah lafal Allahu akbar. Jadi lafal Allahu akbar atau Allahul akbar. Jadi al akbar diberi al boleh, nggak apa-apa. Tapi yang biasa kita baca, yang biasa kita kaji, lafalnya takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Namun di dalam kitab Fathul Mu'in ini diberikan penjelasan bahwasannya lafal Allahul Akbar, lafal al-akbar diberi al, itu juga boleh. Sebagai informasi saja dari pengarang kitab Fathul Mu'in, seandainya di dalam lafal al-akbar itu diberi al, boleh. Allahul Akbar, boleh, nggak apa-apa. Tapi sebiasa pun Allahu Akbar kan dikain. Kalau dibalik bagaimana? Akbar Allah, nggak boleh. Wala yakfi akbar Allah, wala Allahu kabir au a'zam. Kalau dibalik nggak sah takbiratul ihramnya. Akbar Allah nggak boleh, tak cukup. Atau lafal Allahu kabir misalnya. Ini tentang takbiratul ihram ya. Allahu kabir nggak boleh, tak cukup. Allahu a'zam tidak cukup. Ar-Rahmanu akbar tidak cukup. Jadi yang boleh lafalnya takbiratul ihram itu hanya dua. Satu, Allahu Akbar yang biasa kita baca. Yang kedua, Allahul Akbar. Di lafal akbar diberi al, Allahul Akbar. Tapi yang biasa Allahu Akbar tidak ada alnya. Di dalam mengucapkan Allahu Akbar tidak boleh ditambah-tambah lagi, tidak boleh ditambah-tambah huruf lagi yang bisa merubah makna, tidak boleh. Allahu Akbar, hamzahnya lafal Allah itu kan pendek. Allahu Akbar, hamzah yang di depan di dalam lafal Allah kan pendek. Seumpama ditambah hamzah lagi, panjang kan bacaannya kalau ditambah lagi Allahu Akbar. Bagaimana? Tidak boleh, tidak cukup, tidak sah.
sah takbiratul ihramnya. Ketika takbiratul ihram tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi tidak boleh menambah satu huruf di depan lafal Allahu. Allahu hamzahnya dibaca pendek, seumpamanya ditambahkan dibaca panjang, Mas. Allahu Akbar. Tidak boleh seperti itu. Atau menambah waw sebelum lafal Allahu. Wallahu Akbar. Tidak boleh. Atau menambah waw sukun di antara lafal Allah dan lafal Akbar. Allahu, misal seperti ini. Allahu, huna itu ditambahin waw sukun, kan panjang, Mas. Allahu Akbar, tidak boleh. Lafal Allahu jangan terlalu panjang bacanya. Allahu itu kan mat tabi'i itu kan berapa? 2 alif. Allahu Akbar. Kalau terlalu panjang juga tidak boleh. Wa kada ziyadatu maddil alifi allati bainal lami wal ha ila haddin la yarahu ahadun minal qurra. Membaca lafal Allah terlalu panjang. Allah ini lanjeng, padahal bukan wajib mutasil atau bukan mad jaiz munfasil itu kan. Jadi kalau terlalu panjang membaca lafal Allahu di antara lam dan ha, Allah di tengah lam dan ha-nya lafal Allah, kalau dibaca terlalu panjang itu tidak boleh. Jadi biasa-biasa deui macan iki mat tabi'i. Mat tabi'i ini kan 2 harkat. Allahu Akbar. Nah, segitu. Untuk rajul-rajul keluk lebih dari mat tabi'i tidak boleh memberikan mudhara. Munkun ambuanya tak pun apa. Contohnya Allah hanya akbar. Nah, ini ya, tidak apa-apa. Tak mudharatin buntan munkun, berhenti bernafas. Wala yadurru waqfatun yasiratun baina kalimataihi wa hiya sakatun tanaffus. Tidak menjadi mudharat alias tidak apa-apa setelah lafal Allah, misalnya berhenti bernafas. Allahu Akbar misalnya ki anyabut apa buntan. Jadi bagi peragun lafal Allahu Akbar niki ki kudu tepak iki ya. Tak tepak nang lafal takbiratul ihram Allahu Akbar nika bisa tak sah salat tah ento. Wa yajibu itu lafalnya takbiratul ihram Allahu Akbar. Wa yajibu isma'uhu ayat takbiri nafsahu in kana sahihas sam'i. Orang yang takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram ketika sholat, wajib hukumnya lafalnya Allahu Akbar itu didengarkan oleh dirinya sendiri. Paham ini? Ketika membaca Allahu Akbar, aben tibi ini wajib ngiding. Orang yang saya sholat, jadi mau tak amunyi sekali aben tibi tak ngiding ke suara Allahu Akbar tasa. Karena hukumnya wajib. Orang yang sholat itu mendengarkan lafal Allahu Akbar, hukumnya wajib. Beda kan berakun akobit semua orang. Aben tibi tak ngiding ke takbiratul ihram tidak sah. Wa yajibu isma'uhu at-takbir nafsahu in kana sahihas sam'i. Wajib orang yang sholat ketika membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, dirinya sendiri itu mendengar ucapan Allahu Akbar bagi orang yang sehat pendengarannya. Mun mereng orangnya. Ini aku lebih panjangkan saja.
kan mireng nih kan. Itu mau sholat bi-bian umpama maus Allahu Akbar nih ketutup pangiding aben tibi mun pirakun aku bi yang bolang aben tibi ini ketak ngiding ketika membaca Allahu Akbar tidak boleh, tak sah takbiratul ihram, tak sah kayak gitu. Tapi kini keakui orang sehat pendengaran menabi orang yang cetak mireng, orang yang cetak ngiding tidak apa-apa kata ngiding yang pun tak ngiding makilah tak ngiding kita pun apa. Wajib mendengarkan lafal takbiratul ihram untuk dirinya sendiri itu persis dengan rukun-rukun yang lain yang merupakan ucapan. Wajib dirinya sendiri itu mendengar. Contoh suratul Fatihah ini kan termasuk rukun bacaan kan, merupakan bacaan. Nah, ketika membaca suratul Fatihah dirinya sendiri itu mendengarkan ngiding apa tibi ini kan. Ketika mau suratul Fatihah ada orang mau sini kata tak ngiding apa tibi ini merakuna kombi ini melafalkan takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, membaca tasyahud, membaca salam, wajib dirinya sendiri mendengar. Wajib mendengar karena ini termasuk rukun, pon paham ini. Wa sunnah jazmu ra'ihi ayat takbir khurujan min khilafi man awjabahu. Ketika melafalkan takbiratul ihram Allahu Akbar ar-ra'nya lafal akbar boleh dibaca dhammah Allahu Akbaru misal seperti ini boleh, tidak membatalkan sholat. Tapi yang sunnah roknya lafal akbar itu dibaca sukun Allahu Akbar. Nah, contoh ini wa rafu kaffaihi ay indahuma in ta'assara raf'ul ukhra bi kashfin ma'a kashfihima. Ketika membaca takbiratul ihram rukun sholat yang kedua ini, orang yang sholat disunnahkan mengangkat kedua tangannya. Nah, praktek mengangkat kedua tangan ini banyak tidak sama. Saya melihat orang sholat satu masjid tidak sama, satu musholah tidak sama. Yang benar menurut syariat seperti apa? Ayo kita kaji. Benih korsokor ngangkat tanah, muntak tepak ka fikih. Di sopo parlo ngangkat tanah kan saya itu. Le, ketika membaca takbiratul ihram itu sunnah orang yang sholat, baik sholat sendirian, menjadi makmum, menjadi imam, mengangkat kedua tangannya. Cara mengangkat kedua tangan ini bikashfin, terbuka. Kalau menggenggam seperti ini tidak sunnah, sudah tidak mendapat kesunahan. Mergem Allah yang kak monpolan tanah ngegeng mergem Allahu Akbar, tidak mendapat kesunahan. Yang sunnah mengangkat tangan, tangan dibuka, tak mergem. Satu. Jadi mohon pas mergem tadi kan, itu pun tak kesunahan, hukum makro, Wa ma'atafriki asabihi, jadi tangan dibuka dan pesa-pesa tangannya, benih pecampo yang golang. Nah ini karena campo pada tiga gitu. Jari yang ini dengan ini kalau seperti ini kan acampo kan, acampo. Agak pesa dikit. Tafriqon wasaton, pesa sepenik. Nah kalian toh ini kan bungkeng nih kan, sepenik seperti ini. Kalau seperti ini bukan. Jadi wa ma'atafriqi asabihi, krigiin pesa-pesa. Mun segitu kan acampo. Kalau seperti ini acampo.
tafriqan wasaton nganengain, tapi punya tegar mekar saya kento tidak seperti ini terlalu nganengain. Bon, paham Gi? Jadi kedua tangan itu diangkat, terbuka dan dipisah-pisah sedikit nganengain. Tingginya mengangkat tangan seperti apa? Nah, dan harus dihadapkan ke kiblat. Mohon maaf. Kalau seperti ini mengangkat tangan, misal Allahu Akbar. Ada orang seperti ini kan? Ada yang begini. Gimana yang benar? Kalau seperti ini menghadap kiblat tidak? Kalau seperti ini posisinya tidak. Yang menghadap kiblat seperti ini. Sunnah tangan itu juga menghadap kiblat. Posisi tangan ketika menghadap kiblat ya seperti ini, bukan seperti ini. Jadi mau nata gereng nggak tangan nggak sekentok, ngadep sekentok ini kan ngadep dari kiblat ya. Mau seperti ini tidak menghadap kiblat. Allah, nah seperti ini. Bunyak ini saya tak anu ini lopot. Terus tingginya mengangkat kedua tangan itu seperti apa? Saya melihat orang sholat bermacam-macam. Ada yang sampai dadanya, ada saya sampai penggibang ya aku. Berarti saya nyamak kopeng ya, udah, saya nyamak kopengnya jadi. Waduh saya lebih tinggi dari kopeng, kan nggak mesongku nanti kan. Ayo kita kaji. Wa yarfa'u kaffaihi bi kasfin hadwa mankibaihi. Kedua tangan itu diangkat sejajar dengan bau penggibang. Ajajarin penggibang. Dari masa kau ajajarin penggibang, ditarik penggibang ini ke tengkina. Nikah. Bihaitsu yuhadi atrafu asabihi a'la udhunaihi wa ibhamahu syahmatai udhunaihi wa rahatahu mankibaihi lilit tiba. Koncokan gerigi, koncon gerigi kanggolan gak dito. Koncokan gerigi sejajar telinga paling atas. Koncon gerigi sejajar dikata tarik, teretan benih itu nyeti. Sejajar itu tarik, bukan menyentuh. Koncon gerigi kentoh sejajar alias tarik dengan telinga yang paling atas. Kentoh tarik. Koncon ini tarik kopeng sebun atas. Pas pol empolan nikah tarik ke kejina kopeng. Pol empolan tarik ke keji, ini ke keji jangkolan nih. Ini ke keji kopeng nih kan. Tarik ke nikah. Krikin tarik ke nikah. Kira-kira sini kan. Warohatahu pak cepak tanang duaan tarik penggibang senikah si bener praktek kan. Mengangkat kedua tangan terbuka agak renggang sedikit sejajar penggibang. Koncon keriki sejajar ben telinga sepaling atas. Pol empolan sejajar sarang kejina kopeng, itu beda kejina kan. Terus pak ke pantanan dua, ini kesejajar dengan bau penggibang nih kan. Ampun paham ini? Bisa praktek? Kan bisa praktek. Berangkat tasan gitu. Koncoan gini kah? Tidak harus nyentuh. Ngaki kepon. Jadi repot sih tepat. Oke, Allahu Akbar. Tinggal bisa praktek hari ini. Hari ini bisa praktek. Beda orang gentong ngangkat kedua tangan, pahnya mako bengkel dia kan.
tidak harus menyentuh telinga sebenarnya, sejajar dengan telinga. Benih ngeting keretan, dengan pon paham ini ke pon cara ngangkat kedua tangan. Ngangkat kedua tangan ini kan sunnah hukumnya ada di 4 tempat di dalam sholat ini. Pertama, mengangkat kedua tangan dengan praktek yang diterangkan tadi, sunnah hukumnya 1 pada saat takbiratul ihram, sunnah mengangkat kedua tangan ini. Yang kedua, sunnah mengangkat kedua tangan ketika mau rukuk. Rukuk aku lebih panjenengan sunnah mengangkat kedua tangan dengan cara yang dijelaskan tadi. Pada cara mengangkat tangan bersila takbiratul ihram, sunnah hukumnya ketika mau rukuk. Yang ketiga, sunnah mengangkat kedua tangan ketika bangun dari rukuk. Jika dari rukuk, sunnah mengangkat tangan boleh. Cara nama ada bersila ini ada. Yang keempat, sunnah mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi mengangkat kedua tangan yang berhukum sunnah di 4 tempat. 1 pada saat takbiratul ihram, 2 mau rukuk, 3 bangun dari rukuk, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Selain itu tidak sunnah mengangkat kedua tangan. Beda kadang jaga di rakaat kaping 3, jaga di rakaat kaping 3, Allahu Akbar mengangkat tangan. Tak sunnah pun guys. Jaga itu. Oleh sebab itu marilah kita jangan berhenti mengaji. Karena kajian kitab Fathul Mu'in khususnya di Masjid Al-Ikhlas ini sebenarnya ingin menyempurnakan ibadah kita, kan sekali itu. Paham ngomong ini? Diulang nggak boleh, tak kok kalau baik. Mengangkat kedua tangan yang berhukum sunnah di 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram, pertama Allahu Akbar pertama ini. Yang kedua mau rukuk, sunnah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, bangun dari rukuk, sunnah mengangkat kedua tangan. Mau sami Allahu liman hamid tegak roa. Yang keempat, yang sunnah mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal. Mohon paham ini kan. Makin abali kata takbiratul ihram boleh. Ketika mengangkat ketika membaca takbiratul ihram, sunnah mengangkat kedua tangan dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Mari yang kak tangan nih takbiratul ihram pas pakai kamar, kemudian diletakkan nih kan tadi, iyat tasabujul di atas pusar di bawah dada. Tangan itu diletakkan di atas pusar iyat tasabujul benah dada. Wa waqahuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Lilitiba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi salat takbiratul ihram astana seduaan gentok pas sabak nang ibu dada iyat tasabujul. Sini kan. Posisinya tangan yang dua ini, tangan si kanan nikah beda dengan iyat tasa tangan si kacir. Seperti ini ya, benih balik, bukan dibalik. Tangan yang kiri di atas, yang kanan di bawah, cangkolan. Menabi gadikan ke cangkolan. Anak pamak isabe dengan tas, si kanan, si kacir di kamak sebelah di bawah. Dia Budi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin karena memuliakan tangan yang kanan. Ikroman lil yadil yumna itu aja. Mon pas tangan ini kayak berumah kan praktekkah harus tangan yang kanan di atas, tangan yang kiri di bawah. Sunnah asan deket bereran. Mon pas balik tidak ada pakai sunahan sudah. Pas kacer nenge tas
sekangan ini bobel nggak dapat kesunahan. Nah makipun neguk tanang ini berbicara lagi ya bunyi syukur neng sekento berbicara. Nah caranya si pertama yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Posisi di atas pusar, di bawah dada. Terus kan senika pun yang golang gak digentoh. Tanang si kanan gak dintoh, neguin kapageleng tangan si kacir. Neguk. Lereng neguk nikah macam-macam dia nggak besagi gula. Bodok ipa neguk kapi si gentoh. Yang golang. Ada yang seperti ini. Bodok senikah. Yang golang. Neguk senikah. Si petunjuk penologinya dan nikah. Bodok senikah. Bodok senikah. Kan gini neguk gini kan. Kekendekan sering bolan-bolan. Si bener si kamah. Nah, ayo kita baca Fathul Mu'in. Yang benar menurut kitab Fathul Mu'in ya juga kitab-kitab yang lain, bukan hanya kitab Fathul Mu'in. Semua fikih Syafi'iyah sama. Cara neguk tanang gak ditoh ketika asan dekep neguk kepagelengan si kacer si kanan, tonjuk penuding dan jari tengah ocol peloros begelengan lengan ngetok seperti ini. Paham ini? Ini Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cara ngebut munasan dekep jawab Imam Ghazali dah iya jawab seperti ini. Tonjuk penuding sareng di tengah peloros begelengan ngetok. Polang-polang tek-entekan tonjuk manis neguk lengan. Nah, ngagen to praktek ah. Paham pun iki? Bujik repot jepak si sampur namun tak ngaji tak oning. Iki kan tak oning, tak ngaji. Ya alhamdulillah nikah. Seperti ini. Neguk pagelengan si kacir. Paham ki masalah sandekap ini pas beda boleh gula nggak bisa kiana sholat kinikah lainnya takbiratul ihram. Sunnah mengangkat kedua tangan, satu takbiratul ihram, yang kedua ketika mau ruku, yang ketiga bangun dari ruku. Yang ketiga kan toh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Nika beda si asan deket boleh, beda si yocol boleh. Si kamu sih bener. Ayo kita baca Fathul Mu'in. Wa radduhuma minar raf'i ila tahti sadri aula min irsalihima bil kulliyah. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada keterangan, penjelasan ketika mengangkat kedua tangan bangun dari ruku. Yang paling afdol, yang paling utama kedua tangan itu setelah mengangkat kedua tangan ini sami Allahu liman hamidah, menurut Fathul Mu'in kedua tangan ini kembalikan lagi seperti semula. Ingat ringkasan dekat si pertama, kembalikan lagi ke dada, ibu benar dada ya tasah bujil bedaan kan ini kan dengan sholat nggak gini kah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Ada seperti itu. Fathul Mu'in. Lah yang sunnah itu utama sebenarnya, seperti itu utama. Yang sunnah seperti itu, kedua tangan dikembalikan ke dada lagi, di atas pusar di bawah dada, itu bagi orang yang memungkinkan. Jika tidak asan dekep lagi tanang mainan. Paham? Sesunnah ideologi boleh kedede. Nah, keangkui orang mon memungkinkan tangannya ketika tak asan dekep mainan. Jadi mon tanang ngecet mainan mon tak asan dekep si sunnah ki asan dekep boleh.
segento umpama tak mengkhawatirkan dan tidak memungkinkan in mainan tangan, nah maka yang sunnah dan yang afdal irsal tahu sasan deket, paham ini? Jadi si asan deket boleh dua yang memungkinkan kedua tangannya in mainan muniocol ini kan ya aku takut in mainan tangan asan deket boleh ini kan maksudnya fathul mu'in. Jika tidak ada kemungkinan bermain-main dengan kedua tangannya ketika irsal, jaga dari logo, maka yang sunnah, yang afdol, yang aula, tahu sasan dekat ocol. Kata siapa? Fatwanya Syekh Al-Baghawi dalam kitab Syarhis Sunnah. Mohon paham gini? Mohon gue lenten tak sampai kepole, ya ocol. Karena ini mainan. Segitu. Di umpama begitu tantretan nih kesini kehimun apa kan begitu apa gitu kan. Dan ini keparlona oning abe tak gempang manglo taritan kan sedikit. Ben beda solusi nempon. Mon si asal deket poler, wah harus iku botirin mainan mon yocol kan sih itu. Mon kok yang tak aku botirin mainan, inje yocol bayi irsal kan sih itu. Paham ini? Kipon cukup sekali itu bisa usah. Manabi pada saya tanya lagi nah, ya toret. Remake bila.